Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Aryo Pratomo atau Eshegario. Ini adalah mic-nya podcaster-podcaster ternama dan juga penyanyi, vokalis, pemusik semuanya banyak banget lari ke sini. Ini adalah Shure SM7B, the legendary. Dan ini adalah adiknya, sebelah kanan gue ini adalah adiknya dari Shure juga, yaitu Shure MV7. Kita bahas mana yang berbeda, mana yang lebih cocok buat lo di video berikut ini. Yuk. Oke, pertama-tama gue paham bahwa ini adalah bukan mic yang cukup murah untuk kita memulai suatu produksi konten, entah itu podcast atau apapun itu. Memang ini adalah mic yang berkualitas, tapi kalau misalnya ngomongin kualitas, memang ini harga jadi urusan belakangan. Karena mic dynamic ini, karakter suaranya flat, ini secara bentuk aja berat, solid, dan memang kualitasnya kelihatan banget kalau lo pegang. Udah gitu juga, mic dynamic ini juga memiliki karakter suara yang flat, range frekuensinya luas karena memang cocok banget untuk suara vokal manusia. That's why ini boleh dibilang adalah andalan banyak orang banget. Nah, karena dia fokus di kualitas, SM7B ini sangat penting menggunakan kabel-kabel yang juga baik, koneksi yang baik. Jadi pilihannya cuma ada XLR. XLR itu bukan berarti hanya beli kabel saja, karena receivernya juga penting menentukan kualitas suara ini sebagus apa dan bisa dimainkan seperti apa. Jadi XLR paling sering kita ngerekam podcast adalah kalau gue menggunakan Zoom H6. Jadi boleh dibilang recordernya ini menggunakan input XLR juga. Lo bisa pilih H4, H6 segala macam, tergantung jumlah inputnya yang mana dan lo mau mainin seperti apa. Itu penting banget. Belum lagi lo kalau ada extender tambahan ya macam-macam. Jadi memang investasi awalnya cukup besar kalau untuk ini. Kalau lo mau masuk langsung ke komputer itu juga nggak bisa karena harus menggunakan koneksi XLR tadi. Biasanya kita punya sound card sendiri. Yang gue pakai saat ini adalah Scarlett Focusrite 2i2. Jadi itu mengkoneksikan dari XLR ke sound cardnya dulu, nanti ujung sananya lagi menggunakan USB. Itu ada kendala soalnya kadang sekarang lagi work from home banget, sering banget gue ngadain webinar atau moderating suatu event online. Nah itu semuanya tuh harus membutuhkan mic yang bagus yang terkoneksi ke komputer. Entah kita mempunyai SM7B dengan tambahan sound recorder tadi atau sound card tadi, atau kita hadir di pilihan kedua. Pilihan kedua ini adalah Shure MV7. Bedanya apa? Yang utama banget sebenarnya kalau kita lihat sekilas hampir sama secara desainnya. Sedikit lebih berat yang SM7B dan sedikit lebih panjang juga. Tapi koneksinya MV7 ini ada plusnya, yaitu selain XLR tadi yang ada di belakang, kalau SM7B ada di atas sebelah sini langsung connect ke batang mic-nya ini. Tapi kalau MV7 ada di belakang, jadi kabelnya memang agak menjuntai ke belakang seperti ini, kecuali kita masukkan ke bawahnya lalu kita lilit-lilit lagi di tiangnya. Bisa diakalin. Nah, selain XLR di belakang sini ada juga audio jack untuk mikrofon untuk kita monitor 3,5 mm, dan tambahannya yang penting buat komputer tadi adalah ada colokan micro USB. Dalam boxnya juga tersedia pilihan kabel USB-C to micro USB atau USB-A to micro USB. Jadi kalau misalnya menggunakan komputer laptop yang sudah hanya menyediakan koneksi USB-C, mungkin pakai kabel yang satu lagi yang old fashion USB-A. Lumayan lah untuk tambahan preference. Dan ini secara desain sama. Mungkin bedanya lagi nanti kita bahas. Kalau gagangnya hampir sama juga, bisa dikencangkan segala macam kanan kirinya, solid banget dua-duanya. Bedanya lagi satunya nanti ada di sini. Ini adalah touch panel yang ada di MV7 yang berguna banget. Jadi gini, koneksi micro USB ini bukan hanya mengantarkan suara. Jadi tanpa XLR kita bisa mengantarkan suara lewat kabel USB tadi, tapi juga mengantarkan data. Data itu dalam artian untuk mengubah-ngubah settingan atau mengatur-ngatur fitur lewat aplikasinya. Aplikasinya itu ada juga tersedia namanya Motif. Ya, di aplikasinya itu kelihatan kita bisa mengubah frekuensi suaranya, kita bisa mengubah letaknya, kita bisa mengubah macam-macam, menamakannya, update firmware segala macam. Itu semua dari aplikasinya itu. And that's very useful. Apalagi untuk pemula seperti gue yang pengen ngutak-ngatik tanpa adanya sound recorder tambahan, tanpa adanya sound card tambahan, semua langsung colok ke komputernya dan settingnya di situ saja. Dan ini panel di sini
Ini tersedia ada yang namanya untuk mute mic-nya. Kalau misalnya kita mau mute ada tombol manualnya di sini, touch panel ya. Atau kita mau gedein volume atau kecilin volumenya bisa diganti audio in dan audio out-nya. Artinya suara mic-nya atau suara yang melalui 3.5 mm jack ini. So it's very useful dan sebenarnya sangat praktis, sangat user friendly untuk yang lebih ke baru mulai. Jadi kalau MV7 begitu banyak fitur, connectivity, terus udah gitu juga lebih gampang digunakan, ada harganya lebih murah, buat apa kita mikirin adanya SM7B yang lebih mahal tadi? Nah, sebenarnya kuncinya pertama adalah di kualitasnya itu. Kualitasnya itu bahkan bisa sampai kita untuk bermain-main dengan suaranya kalau kita tahu cara menggunakannya. Jadi kayak real audio engineer would know that this would be better than this one. Ya, jadi kalau kita ngomongin kualitas, kita tes ya sekarang suaranya ya. Jadi dari tadi gue nggak bilang gue pakai suara mic yang mana untuk video ini, tapi mulai sekarang kita akan kasih tulisan di sebelah kanan dan sebelah kiri seperti layaknya gue lagi ngerekam podcast. Oke? Hey, welcome back to 30 Days of Lunch. Bareng sama gue dan Ruby di sini masih nemenin makan siang kalian. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget sih. Kalau kalian udah tahu 30 Days of Lunch dari dulu banget, udah ngikutin dari season pertama, sekarang akhirnya kita sampai ke season ketiga. Tamu-tamunya makin beda lagi, makin berguna lagi, dan bener-bener this is something that I've been looking forward for a while. Halo, apa kabar Nucha? Kita kembali lagi di podcast Curhat Babu atau Curhat Bapak dan Ibu. Suatu podcast yang ngobrolin tentang married life, tentang parenting dan juga relationship-nya itu sendiri di antara semuanya. Oke, hari ini gue sama Nucha akan ngobrolin tentang ngobrolin apa ya kita ya? Well, kita tunggu aja pesan-pesan yang satu ini dulu. Oke, jadi udah dilihat sendiri perbedaan suaranya. Mana yang lebih bulat, mana yang lebih less noisy, mana yang lebih berkarakter. Mungkin kalian ada preference masing-masing. Perlu diketahui bahwa SM7B ini banyak banget bisa dikutak-atiknya dengan melalui sound recordernya, melalui sound cardnya, sehingga semakin lo banyak tahu, semakin lo lebih deket ke audio engineer, mungkin lebih tahu SM7B ini bisa diapain aja. Untuk ngutak-ngatik frekuensi atau equalizernya aja ada secara manual di belakang sini. Kalau MV7 cocok untuk yang pertama budgetnya untuk lebih pemula, lebih baru pengen tahu, pengen belajar, bikin konten dulu sebisa mungkin. Tapi kualitasnya hampir nggak kalah bagus dari SM7B. MV7 ini juga cocok buat yang connectivity-nya lebih gampang, terus ada fitur-fitur yang bisa diakses lewat aplikasinya, dan dengan harga yang lebih friendly lah. Oke? Nah, bagaimana menurut kalian? Tulis di bawah. Tapi kedua mic Shure ini, I guarantee you, it's really good for vocal. Right? Sampai ketemu di berikutnya. Bye now. Be nice. Tenang. Satu-satu pertanyaan wartawan. Satu-satu. Ya, kamu dulu.